Progres luar biasa pemerintahan baru nggak sekedar kerja hebat dari Prabowo Subianto saja. Peran besar juga diperlihatkan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Bu Sri sempat dipertanyakan karena memilih bungkam sejak dilatih pada bulan Oktober. Namun ternyata anggapan banyak orang berhasil dibuktikan dengan kerja nyata. Bahkan kinerja hebat Sri Mulyani mendapatkan pujian dari berbagai media asing. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Pidato keras menjawab keraguan media. Sri Mulyani akhirnya tampil ke hadapan publik dengan pidato hebat di depan media. Menteri Keuangan pilihan Presiden Prabowo Subianto ini melaporkan pertumbuhan keuangan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kita masih kita jaga. Optimisme untuk tahun 2024 ini pada level 5,2%. Ucap Sri Mulyani yang disimak serius oleh para anggota DPR RI. Selain itu, istri Tony Sumartono ini juga membahas pendapatan negara yang naik 1,3%. Total per November ini pendapatan negara telah mencapai 2.492,7 triliun atau 89% dari target. Pidato Bernas Sri Kandi Tangguh ini sekaligus menjawab desas-desus media. Pasalnya, Sri Mulyani dinilai kerap tak bersuara saat diminta pendapat oleh para wartawan. Perempuan cerdas berusia 62 tahun ini mengaku sangat sibuk dengan tanggung jawab yang diemban. Teman-teman wartawan merasa bahwa saya beberapa minggu terakhir diam. Saya tidak sedang apa-apa, tapi kita memang sedang sibuk saja gitu. Ujar Sri Mulyani tersenyum. Alumnus Universitas Indonesia ini gercep bekerja usai kembali ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani menyebut fokus dalam mengerjakan urusan negara. Jadi kalau kita sedang sibuk ya wajar. Saya lebih banyak fokus kepada hal-hal yang sangat-sangat substansial. Tegasnya di hadapan awak media. Perempuan berkacamata ini menyebut kesibukannya semakin bertambah. Pasalnya harus menyiapkan kebutuhan untuk pemerintahan baru era Presiden Prabowo. Tahun ini ditambah lagi kesibukannya karena ada pemerintahan baru yang terbentuk mulai Oktober dan pemerintahan baru dengan kementerian lembaga yang juga terjadi perubahan. Tutupnya tegas. Dapatkan HP spek gahar dengan harga 2 jutaan dari Xiaomi. Cek link yang ada di bawah ya. Punya peran besar di era Prabowo. Ditunjuknya sosok Sri Mulyani merupakan keputusan yang tepat. Pasalnya rakyat Indonesia sangat senang dengan kinerja bagus sang Menteri Keuangan. Sebelumnya Sri Mulyani dipercaya selama 2 periode pemerintahan Joko Widodo. Wajar jika Pak Prabowo Subianto kembali mempercayai ibu dari 3 orang anak ini. Sri Mulyani dinilai punya peran besar dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Perempuan yang pernah menjabat sebagai Direktur Bank Dunia ini berjasa menstabilkan ekonomi makro. Selain itu, Sri Mulyani sukses mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, lalu menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Sang Presiden meminta langsung perempuan cerdas ini melanjutkan kinerjanya. Selain itu, Pak Prabowo memang mencari sosok menteri yang bisa diajak berkolaborasi. Terbukti keduanya sangat klop saat bertemu dan kerap berdiskusi cukup lama. Seiring dengan berjalannya roda pemerintahan baru, sang presiden disebut sangat senang dengan kinerja Sri Mulyani. Pasalnya belum lama menjabat, sang menteri sudah punya peran besar, di mana Sri Mulyani sukses menyiapkan anggaran besar untuk belanja negara pada tahun 2025. Bu Sri dan Pak Prabowo pun nggak sungkan untuk terus berdiskusi. Kedua tokoh bangsa ini saling bahu-membahu demi memajukan perekonomian bangsa. Melanjutkan kesuksesan di era sebelumnya. Kinerja bagus yang diperlihatkan Sri Mulyani diperkirakan akan semakin gemilang bersama Prabowo Subianto. Dirinya dinilai mampu semakin meningkatkan kekuatan ekonomi Indonesia. Pasalnya, Sri Mulyani sudah memiliki segudang prestasi sebagai seorang menteri. Sebut saja dirinya yang pernah mendapat penghargaan Menteri Terbaik di Dunia pada tahun 2018. Meski begitu, Sri Mulyani tetap nggak mau sombong dan mengatakan kalau penghargaan ini adalah hasil kerjasama seluruh menteri. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, khususnya di bidang ekonomi, ucap Sri Mulyani. Pada Oktober 2021, dirinya kembali menerima penghargaan Distinguished Leadership and Service Award. Hal ini diberikan kepada mereka yang memiliki kontribusi besar pada ekonomi global. Selain itu, dirinya menerima gelar kehormatan Honoris Causa Doctor of Laws dari Australian National University. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuannya dalam membangun ekonomi Indonesia.
Banyaknya penghargaan yang diterima oleh Sri Mulyani semakin membuatnya dipercaya mampu memberikan hasil terbaik. Pasalnya, sudah banyak bukti dari hasil kerja sang menteri. Salah satunya adalah reformasi fiskal yang sudah dirinya jalankan sejak 2016. Adanya perubahan ini bahkan membuat masyarakat dengan mudah bisa melihat aliran dana APBN. Selain itu, reformasi fiskal mencapai puncak kejayaan dengan diberlakukannya undang-undang tentang keuangan negara. Selain itu, Sri Mulyani berhasil membuat Indonesia tahan guncangan. Hal ini tercatat dalam laporan Ease of Doing Business dari Bank Dunia di mana Indonesia masuk 10 negara terbaik. Bahkan Nusantara diprediksi menjadi negara ekonomi terbesar kelima di tahun 2030. Xiaomi Redmi 13 Pro dengan RAM 8GB ini bisa kamu dapetin dengan cek link yang ada di bawah ini. Pujian media asing. Selain mendapatkan penghargaan sebagai menteri terbaik di antero dunia, Sri Mulyani sangat terkenal di kalangan media asing termasuk Eropa maupun Asia Tenggara. Sorotan itu pun datang langsung dari media ternama Britania Raya yakni MoneyWeek. Mereka kagum dengan kehebatan Bu Sri dalam menjaga keuangan Republik Indonesia. Bahkan MoneyWeek menyebut sang menteri sebagai sosok yang menakutkan bagi negara lain. Pasalnya, Bu Sri punya pengaruh besar dalam perekonomian Indonesia. Gak heran julukan Iron Lady atau wanita besi dari Indonesia disematkan kepada Sri Mulyani. Hal tersebut terjadi karena Bu Sri bekerja tanpa lelah siang dan malam. Sri Mulyani, Iron Lady from Indonesia. Dia dijadikan kartu truf untuk memajukan Indonesia oleh Prabowo. Mereka berhasil membangun kerjasama hebat dengan negara-negara besar. Tulis MoneyWeek. Sanjungan tinggi juga nggak lupa disematkan oleh media Amerika Serikat yakni The Diplomat. Bahkan, media negeri Paman Sam menyebut Bu Sri sebagai master finansial. Alasannya, Bu Sri dianggap sebagai orang yang paling berpengaruh terhadap perekonomian tanah air. Dirinya dinilai sudah berhasil menjaga keuangan di saat guncangan ekonomi dunia. Di samping itu, media investor turut memberikan sanjungannya. Media asal Vietnam ini kagum dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% sejak tahun 2022. Menurutnya, peran besar Sri Mulyani bisa jadi sangat berpengaruh besar di era kepemerintahan Prabowo Subianto, sebab Pak Prabowo punya banyak rencana besar yang membutuhkan peran besar Bu Sri. Jadi, begitulah cerita tentang perubahan besar Sri Mulyani di era pemerintahan Prabowo Subianto. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?